Saya tidak pernah menyangka akan menceritakan kisah ini, tapi saya tidak akan pernah lupa ekspresi wajah kakak saya saat dia sadar bahwa rumah yang baru saja dia hino, saya di dalamnya adalah milik saya sepenuhnya. Nama saya Rino Wijaya, 32 tahun, manajer pemasaran di Strategi Dinamika Jakarta. Seumur hidup saya percaya keluarga adalah segalanya. Makan malam minggu, kejutan ulang tahun, tradisi lebaran dan Natal. Saya yakin keluarga selalu melindungi saya, kami satu kesatuan. Tapi kepercayaan tidak menjamin kebenaran. Semuanya berubah pada malam Natal tahun lalu. Saya berdiri diam di sudut ballroom Grand Elite Jakarta. Venue mewah yang bukan pilihan saya tapi ternyata saya bayar. Melihat Ibu Hartati membungkuk ke pipi saya dan berbisik, saya tidak mau dia di sini. Tapi Moyo bilang harus mengundangnya. Cuma tersenyum saja. 1 jam kemudian, seluruh keluarga akan tahu nama siapa yang tercantum di akta rumah tempat Moyo tinggal setahun terakhir. Sebagai anak tengah di antara kakak Moyo dan adik-adik, hidup saya terbentuk lebih dalam dari yang saya sadari. Moyo adalah anak emas, putri sempurna yang menikah muda, punya 3 anak cantik, dan menjaga citra keluarga idaman orang tua. Adi si bungsu, selalu butuh diselamatkan dari bisnis gagalnya. Sementara saya, hanya Odo. Yang andal, dapat nilai bagus, tidak pernah bikin masalah, dan pindah rumah begitu mampu. Pertama lulus kuliah, pertama dapat kerja stabil. Yang tak pernah minta uang tapi malah dihukum karena mandiri. Ibu selalu bilang, kamu kan mandiri sekali, Rino, seolah itu tuduhan bukan pujian. Suami Moyo, Budi Santoso, agen properti dengan ego besar tapi etika kecil, pernah bilang saya wanita karier dingin tanpa tanggung jawab di acara barbekue keluarga. Tak ada yang membela. Orang tua mengangguk, Moyo hanya letakkan tangan simpatik di bahu saya sambil bisik, dia tidak bermaksud begitu. Tapi dia memang bermaksud, dan mereka semua juga. Pola itu terbentuk pelan, sampai saya tenggelam tanpa sadar. April 2015 pertama kali saya harusnya melihat tanda-tanda. Adi datang ke apartemen saya dengan rencana bisnis di Serbet Kopi. Gerobak makanan revolusioner di Jakarta. Butuh modal sedikit saja, katanya moto berbinar, sama seperti saat bisnis di Cripto, atau mebel Hanmade yang semua lenyap beserta uangnya. Saya ragu, tapi dia keluarkan senjata pamungkas. Ibu dan bapak sudah kasih, tapi penghasilan mereka tetap. Moyo odo dono kuliah anak-anak. Saya tulis cakrep 120 juta. Uang tabungan saya untuk berumah. Gerobak itu tak pernah odo. Adi hilang berbulan-bulan. Saat saya konfrontasi di Thanksgiving, orang tua langsung campur. Dia lagi susah, Rino. Kamu kan bisa cari uang lagi dengan gaji besarmu. Desember 2017 pelajaran berikutnya. Moyo tawarkan diri jadi tuan rumah pesta Natal besar dengan 30 kerabat. 2 hari sebelumnya dia telepon sambil menangis. Saya kewalahan, Budis orang tua datang, anak-anak nakal, saya tak sempat masak. Saya tawarkan bawa makanan atau datang pagi. Sebenarnya, suaranya tiba-tiba tenang. Saya mau sewa catering tapi butuh deposit rp 15 juta hari ini. Kartu kredit kami match karena belanja Natal. Saya bayar tagihan catering itu. Di pesta, Moyo terima pujian masakan sambil lempar pandangan peringatan ke saya agar tak bilang siapa yang bayar. Saat saya cerita promosi baru, pembicaraan langsung alih ke pacar terbaru Adi. Juni 2019 pukulan paling nyoto. Orang tua update wasiat dan kumpulkan kami bahas keuangan keluarga. Villa di Puncak Bogor, tempat kenangan bahagia masa kecil, dibagi hanya untuk Moyo dan Adi. Lalu Rino, tanya Adi heran. Ibu tepuk tangan saya, Rino kan sudah punya kerja. Dia tak butuh.
Seolah karier yang mereka remehkan bertahun-tahun tiba-tiba jadi alasan saya tak layak warisan. Sukses saya jadi hukuman. Maret 2020 saya dapat promosi yang saya kerja 3 tahun. Saat telepon orang tua, ibu mendesah. Saya khawatir kamu pilih kerja daripada hidup sejati. Moyo lagi hamil lagi, luar biasa yo. Mereka jadikan kesuksesan saya senjata untuk memanfaatkan lalu membenci saya. Saya jadi adm keluarga. Saya diharap beri lebih karena tak punya anak, tak punya suami, tak punya tanggung jawab menurut mereka. Setiap prestasi jadi bukti saya egois. Sampai malam Natal 2023, saya sudah biasa dengan pola itu, meski tak nyaman. Saya datang ke ballroom Grand Elite, yang Moyo pilih untuk pesta Natal. Bawa botol wine mahal, yang saya pilih berjam-jam. Venue indah, lampu kristal, jendela besar menghadap lampu kota, perapian besar penuh hiasan Natal. Saat saya berhenti di pintu masuk, saya dengar tawa Moyo. Dia berdiri dengan sepupu-sepupu di dekat bar, gelas campaknya di tangan. Dia kan tak punya anak. Tak punya siapa-siapa. Apa lagi yang bisa dia lakukan selain bayar, kata Moyo. Jujur, dia berhutang pesta Natal sama kita. Saya membeku. Botol wine tiba-tiba berat. Dia tak tanya uangnya kemana, tanya sepupu Lino. Moyo tersenyum sinis. Saya pakai kartu kreditnya dari waktu dia beli tiket konser ulang tahun Adi. Dia kan tak pernah cek tagihan. Ruangan serasa miring. Saya memang lihat tagihan rp 54 juta, tapi kira kesalahan yang akan dikembalikan. Tak pernah terpikir kakak saya lakukan penipuan. Saya berjalan lewat kerumunan, bibi, paman, sepupu, bahkan mantan ipar bapak. 14 saksi penghinaan saya. Saat sampai meja makan mewah, saya cari kartu nomo. Tak ada. Tangan saya gemetar saat mendekati Moyo yang sedang perintah staf catering dengan gaya ratu. Kamu pakai kartu kredit saya tanpa izin, kata saya pelan. Moyo berbalik, kaget sebentar lalu jadi acuh tak acuh. Ah, sudahlah. Kamu kan punya kerja bagus. Tak akan kurang. Bukan itu masalahnya. Kamu lakukan penipuan, Moyo. Dia tertawa keras. Jangan dramatis. Kita keluarga. Penipuan antar saudara tak odo. Orang tua muncul di samping saya. Wajah bapak tegang malu, ibu marah. Rino, tolong jangan rusak malam ini, desis ibu. Saya lihat sekeliling, keluarga di venue mahal yang dibayar uang curian saya, dan tak odo yang merasa salah. Ini bukan insiden tunggal. Ini puncak bertahun-tahun eksploitasi yang dibungkus kewajiban keluarga. Selamat Natal, kata saya, letakkan botol wine dan keluar ke malam Desember yang dingin. Saat nyetir pulang, hujan mulai turun membasahi kaca mobil. Rasa tenang aneh gantikan rasa malu. Saat itulah saya sadar, mereka bukan keluarga. Mereka hutang yang saya terus bayar. Yang keluarga tak tahu, yang saya sembunyikan rapat, adalah saya tak sekadar bertahan. Saya berkembang. Bibi Siti meninggalkan apartemennya saat wafat 5 tahun lalu. Saya tak pernah bilang ke keluarga soal warisan itu, tahu mereka akan minta bagian atau suruh jual untuk bisnis Adi atau gaya hidup Moyo. Saya sewa apartemen itu dan gunakan uang sewa untuk investasi, pelan-pelan bangun portofolio sampai saya beli rumah kedua secara tunai tahun 2022, rumah bergaya kolonial cosi di Menteng. Prestasi terbesar saya adalah Pulsar Kreatif Media, agensi pemasaran digital, yang saya bangun sampingan 3 tahun terakhir. Mulai dari freelance, meledak saat kampanye TikTok saya viral awal 2023. Saat malam Natal 2023, saya punya 220.000 followers, beberapa klien nasional, dan kekayaan bersih lebih 13 miliar. Sementara mereka manfaatkan saya
Saya diam-diam bangun kerajaan. Ironisnya, rumah yang moyo dan budi sewa setahun terakhir, rumah impian yang dia pamer terus di media sosial, adalah milik saya. Saat rumah keluarga Patterson disita bank karena utang, saya beli lewat properti rahasia. Nomo saya tak tercantum di dokumen yang moyo atau budi bisa lihat. Saya pakai perusahaan manajemen properti. Nomo saya tak pernah muncul di kontrak sewa mereka. Mereka tak tahu mereka bayar sewa ke saudara yang mereka eksploitasi. Setelah Natal, saya konsultasi ke firma hukum spesialis properti dan sengketa penyewa. Saya review rekaman Judge Balrom Grand Elite. Keuntungan kerja di pemasaran, saya tahu venue mono yang rekam acara. Bukti jelas moyo mengaku penipuan kartu kredit. Saya tunggu momen sempurna, mengungkap kebenaran. Momen itu datang lebih cepat saat moyo umumkan akan gelar pesta ulang tahun pernikahan ke-10 mereka di rumah itu tanggal 2 Maret 2024. Kita buat di halaman belakang, katanya di grup keluarga. Cuaca pasti bagus. Ibu urus catering. Tenang, Rino, kali ini kamu lepas. Diikuti emoji tertawa yang bikin darah saya mendidih. Saya rekrut sepupu Lino sebagai sekutu rahasia. Dia selalu lihat tembus fasad moyo dan semakin muak coro keluarga perlakukan saya. Saya bantu siapkan semuanya, janjinya. Percaya, saya sudah bertahun-tahun tunggu seseorang beri moyo pelajaran. 2 Maret tiba dengan cuaca hangat tak biasa. Sempurna untuk pesta outdoor. Saya pakai setelan pansuit hitam yang pancarkan percaya diri, masukkan folder berisi akta rumah dan surat pemutusan sewa ketas, lalu menuju rumah yang saya miliki tapi belum pernah masuk sebagai pemilik. Halaman belakang sudah diubah, lampu string, rangkaian bunga, meja linen gading. Sekitar 40 tamu berbaur di teras dan halaman, gelas campakne di tangan. Moyo berdiri di tengah memakai gaun perak yang berkilau cahaya sore. Budi di sampingnya memakai jas rapi, keduanya tertawa seolah dunia milik mereka. Saya lihat Lino dekat layar proyeksi portabel yang dia siapkan untuk slide anniversary. Dia beri kode angguk halus. Moyo lihat saya duluan, senyumnya goyah. Apa yang kamu lakukan di sini? Percakapan sekitar kami langsung senyap. Ibu maju, wajahnya campur bingung dan marah. Rino, kami tak menyangka kamu datang. Cuma cek properti saya, koto saya suara tenang meski jantung berdegup kencang. Budi mendengus, apa maksudmu? Saya buka folder, keluarkan akta rumah yang sudah dilegalisir dan dicap waktu. Lino ambil dan proyeksikan ke layar, pemilik, Rino Wijaya. Tercatat 3 Februari 2023 pukul 14.41. Sunyi senyap. Moyo memucat, gelas campakne miring di tangan lemasnya. Budi mulai gagap soal kesalahpahaman. Tak ada kesalahpahaman, koto saya. Saya pemilik rumah ini lebih dari setahun. Dan, saya keluarkan dokumen lain, saya batalkan perpanjangan sewa kalian. Kalian punya 30 hari untuk angkat kaki. Bisik-bisik langsung menyebar. Ibu lari ke samping Moyo, bapak berdiri beku wajah pucat. Kamu tak bisa lakukan ini, bisik Moyo hampir tak terdengar. Bisa. Dan odo lagi, saya isyarat Lino yang proyeksikan screenshot pengakuan Moyo soal penipuan kartu kredit malam Natal. Saya sudah lapor polisi soal 54 juta yang kamu curi, tapi saya siap cabut tuntutan kalau kamu bayar lunas hari ini. Adi merangkak ke pintu keluar, hindari kontak moto. Beberapa tamu ikut pergi, tak mau saksikan kehancuran keluarga. Kamu hancurkan keluarga ini, teriak ibu sambil peluk Moyo yang gemetar. Lino maju, angkat gelas, untuk Rino, tulang punggung sejati keluarga ini. Seorang paman yang dulu baik podo saya geleng kepala sambil senyum getir. Seharusnya saya lebih baik padamu waktu kamu 12 tahun.
Budi tarik moyo pergi, bisik-bisik panik di telinganya. Dalam 15 menit, sebagian besar tamu pergi. Tinggal keluarga inti dan beberapa teman dekat di halaman yang kini terasa seperti medan perang. Akibatnya cepat. Moyo bayar uang curian dalam 24 jam. Putus asa hindari tuduhan kriminal yang akan hancurkan karier properti Budi. Saya tak cabut surat pemutusan sewa. Beberapa pelajaran harus permanen. Saat Lino posting TikTok samar soal karma keluarga dengan screenshot chat Moyo, dia berhutang pesto Natal sama kita lol. Video itu dapat 150.000 view semalam. Orang mulai hubungkan ke akun Soyo, followers Soyo 2 kali lipat dalam seminggu. Budi kehilangan beberapa klien setelah disebut di komentar thread viral. Citra sempurna mereka retak di bawah sorotan publik. Soyo putus kontak dengan orang tua dan saudara. Adi pindah ke rumah orang tua, bisnis terbaru lagi kolaps seperti biasa. Moyo dan Budi pindah ke apartemen setengah ukuran rumah Soyo. Kehadiran media sosial mereka jauh lebih rendah. Soyo terus tinggal di rumah menteng bebas cicilan dan damai. Pulsar Kreatif Media dapat 2 kontrak iklan nasional, sebagian berkat perhatian dari drama TikTok viral. Soyo mulai gelar brunch bulanan dengan Lino dan kerabat lain yang muak dengan manipulasi Moyo dan pembiaran orang tua. Bulan-bulan berlalu, amarah yang bakar balas dendam Soyo pelan berubah jadi sesuatu lain. Bukan pengampunan sepenuhnya, tapi pembebasan. Soyo tak lagi definisikan diri dari opo yang keluarga pikirkan atau perlakukan. Soyo definisikan diri dari standar sendiri, prestasi sendiri, nilai sendiri. Minggu lalu Soyo terima chat dari Moyo, pertama sejak pesta anniversary. Bisa bicara? 2 kata berat dengan sejarah tak terucap. Soyo belum jawab. Belum tahu akan jawab atau tidak. Beberapa jembatan, sekali dibakar, sebaiknya tetap begitu. Yang Soyo tahu, Soyo tak akan pernah lupa ekspresi wajahnya saat dia sadar pesta yang dia rencanakan terjadi di halaman rumah Soyo. Saat rumah kartu yang dia bangun runtuh. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, Soyo berdiri di tanah kokoh. Sebenarnya balas dendam tak semanis yang Soyo bayangkan. Itu perlu perhitungan yang sudah lama tertunda, tapi tak menyembuhkan luka bertahun-tahun. Penyembuhan itu harus dari dalam. Dari mengakui nilai Soyo sendiri terpisah dari persepsi keluarga. Kadang balas dendam terbesar bukan membuat orang lain menderita, tapi menolak menderita lagi sendiri. Soyo sering ingat malam Natal itu. Bagaimana Soyo keluar dari ballroom Grand Elite merasa hancur dan sendirian. Saat itu Soyo tak bisa bayangkan bahwa kepergian Soyo bukan akhir, tapi awal. Langkah pertama merebut kembali hidup, martabat, dan jati diri Soyo. Perjalanan dari malam hujan itu ke pengungkapan siang di halaman belakang bukan hanya soal membongkar eksploitasi keluarga. Tapi juga membongkar diri Soyo podo kemungkinan bahwa Soyo pantas lebih baik. Bahwa batasan bukan egois, bahwa sukses bukan hal yang perlu dimaafkan. Bibi Siti dulu bilang, keluarga adalah yang memperlakukanmu seperti keluarga. Soyo temukan keluarga itu sekarang, di Lino, di teman-teman yang rayakan kemenangan Soyo bukan merendahkannya, di rekan kerja yang hormati kontribusi Soyo. Bahkan di diri Soyo sendiri, kehadiran setia yang tetap di sisi Soyo saat semua orang pergi. Rumah itu masih berdiri sekarang dengan penyewa baru yang bayar tepat waktu dan rawat properti dengan baik. Kadang Soyo lewat, bukan karena dendam atau ingin ulang konfrontasi, tapi untuk ingatkan diri betapa jauh Soyo sudah maju. Dari anak tengah yang hilang di latar belakang menjadi perempuan yang namanya tercantum di akta. Dari adm keluarga menjadi co perusahaan sendiri. Dari butuh persetujuan mereka menjadi tahu bahwa Soyo tak pernah butuh. Mungkin itu balas dendam sejati. Bukan penghinaan publik atau pemutusan sewa, tapi keyakinan tenang bahwa apapun selanjutnya, Soyo akan baik-baik saja.
lebih dari baik. Saya bebas. Mereka bilang waktu menyembuhkan semua luka. Tapi tak sepenuhnya benar. Waktu tak menyembuhkan. Pilihan yang menyembuhkan. Pilihan memasang batasan, menuntut hormat, pergi saat perlu, dan membangun sesuatu baru dari reruntuhan. 6 bulan setelah konfrontasi halaman belakang, saya terima email dari Bapak. Berbeda dengan ibu yang bolak-balik antara marah dan manipulasi emosi, pesannya sederhana, maaf saya gagal menjagamu. Kami bertemu di kedai kopi tengah jalan. Dia terlihat lebih tua, garis mata lebih dalam, bahu agak bungkuk. Pertama kali dalam hidup dewasa saya, dia tanya tentang pekerjaan saya dengan minat sungguhan. Saya tak pernah mengerti apa yang kamu lakukan, akunya. Saya tak pernah coba. Kami bicara 3 jam tentang bisnis saya, investasi, rencana masa depan, tentang pembiarannya Podomoyo dan Adi, penyesalannya, harapannya rekonsiliasi. Ibu belum siap, katanya di akhir. Mungkin tak akan pernah, tapi saya siap kalau kamu izinkan saya coba. Saya beri dia kesempatan itu dengan hati-hati. Kami bertemu bulanan sekarang, bangun hubungan satu percakapan demi satu. Dia sudah datang ke salah satu acara bicara saya, duduk baris depan dengan bangga jelas di wajahnya. Adi juga hubungi, dengan caranya sendiri. Cat kamu benar soal segalanya. Dia sekarang kerja sebagai barista, tinggal di apartemen kecil, belajar tanggung jawab lewat jalan sulit. Kami tak dekat, tapi dendam sudah pudar. Dia juga produk dinamika keluarga kami, hanya di ujung spektrum perlawanan. Moyo masih jauh. Lewat Lino saya dengar dia dan Budi sedang terapi pasangan, pernikahan sempurna mereka tegang karena masalah keuangan dan malu publik. Anak sulung mereka mulai kuliah tahun depan, milestone yang dulu mungkin didanai Bibirino, tapi sekarang butuh pinjaman dan beasiswa. Saya tak menikmati kesulitan mereka. Keinginan balas dendam menyolot cepat dan padam, tinggalkan bukan kepuasan, tapi penerimaan tenang bahwa beberapa hubungan tak bisa, atau tak seharusnya diselamatkan. Pulsar kreatif media tumbuh di luar harapan saya. Saya rekrut tim 5 orang, pindah ke kantor proper, dan masuk beberapa majalah industri. Ironisnya, keluarga yang dulu remehkan karier, saya sebagai pengganti hidup sejati kini hanya bisa nonton dari pinggir saat karier itu mekar. Lino bukan hanya sepupu, tapi teman sejati. Dia gabung perusahaan saya sebagai manajer relasi klien. Keahlian sosial dan jaringannya sangat berharga. Kami kadang tertawa soal pesta anniversary itu, meski humornya bercampur sedih atas yang hilang. Kamu tahu, katanya baru-baru ini saat makan siang, saya selalu bertanya kenapa kamu tahan begitu lama. Saya pertimbangkan pertanyaannya. Saya rasa saya menunggu mereka melihat saya, benar-benar melihat saya, menghargai kontribusi saya bukan cuma mengharap lebih. Dan sekarang saya tahu itu tak akan pernah terjadi. Citra mereka tentang saya terlalu berguna, yang andal, yang sukses tapi tak butuh opo-opo, yang selalu bisa diandalkan beri tanpa pernah minta. Dia mengangguk, mata penuh pengertian. Penyewa baru rumah itu sempurna. Pasangan muda yang mulai bangun keluarga. Suami guru, istri perawat. Mereka menghargai rumah, rawat baik-baik. Tak ada rencana pengungkapan dramatis di pesta mereka. Saya tertawa. Sama sekali tidak. Meski saya bawa hadiah housewarming, keset pintu bertuliskan, rumah adalah tempat cerita dimulai. Karena itulah yang sebenarnya terjadi. Bukan akhir, tapi awal. Babak baru di mana saya tentukan narasi. Di mana kesuksesan saya dirayakan, bukan direndahkan. Di mana batasan dihormati. Di mana keluarga berarti lebih dari no bersama. Saya mulai pacaran lagi, hal yang saya tunda saat tahun-tahun drama keluarga dan bangun bisnis.
Bulan lalu saya bertemu seseorang yang dengar sungguh-sungguh saat saya cerita kerja. Tanya pertanyaan mendalam, tampak benar-benar tertarik dengan pikiran dan mimpi saya. Di kencan ketiga dia tanya soal keluarga. Rumit, kata saya. Jawaban yang dulu berat penuh luka tak terucap. Saya punya waktu, balasnya sambil bersandar. Saya mau dengar tentangmu. Jadi saya cerita, tak semuanya. Beberapa bagian masih terlalu mentah, tapi cukup tentang tumbuh sebagai anak tengah tak terlihat, membangun bisnis diam-diam sambil jadi ban keluarga, memiliki rumah tempat kakak saya tinggal. Saat selesai, dia tak beri kata penghiburan murahan atau menghakimi. Dia hanya bilang, terima kasih sudah percaya saya dengan itu. Malam itu saya berdiri di teras rumah, lihat kilat di ufuk kota. Saya pikir tentang kepercayaan, bagaimana ia rusak dan dibangun kembali, bagaimana ia penting tapi rapuh. Bagaimana ia mulai dari percaya pada diri sendiri dulu. Saya pikir tentang rumah yang dulu ditempati kakak saya, kini penuh keluarga yang menghargai tempat berteduhnya. Tentang bisnis yang saya bangun dari nol, kini tak hanya menopang saya tapi karyawan dan keluarga mereka. Tentang batasan yang saya pasang, kini melindungi hati yang belajar terbuka lagi. Saya pikir tentang balas dendam, bagaimana dulu terasa sangat penting. Bagaimana ia sudah jalankan tugasnya tapi tak bisa menopang saya. Bagaimana maju ternyata lebih kuat daripada menoleh ke belakang. Hujan mulai turun, pelan lalu deras, membersihkan segalanya. Saya tetap di teras, hirup aroma tanah basah, dan merasa, mungkin pertama kali, benar-benar damai dengan pilihan saya. Bukan karena sempurna, bukan karena tak sakit, tapi karena itu pilihan saya. Malam itu saya kirim balasan singkat ke chat Moyo dari bulan lalu. Yo, kita bisa bicara. Bukan tentang masa lalu, tapi kemana kita dari sini. Kalau kamu siap. Saya tak tahu dia akan balas. Saya tak tahu rekonsiliasi mungkin setelah semua yang terjadi. Tapi saya tahu saya terbuka pada kemungkinan hubungan baru. Satu yang berdasarkan hormat timbal balik bukan eksploitasi, kejujuran bukan manipulasi, melihat satu sama lain opo adanya bukan opo yang bisa diberikan. Karena keluarga seperti rumah. Odo yang dibangun di fondasi kuat, tahan badai dan berdiri turun-temurun. Odo yang dibangun tergesa di tanah lapil, pasti runtuh saat tekanan. Keluarga tempat saya lahir ternyata yang kedua. Tapi keluarga yang saya bangun sekarang, terdiri dari keluarga pilihan, teman yang jadi saudara, rekan yang jadi pendengar, pasangan yang mendengar, fondasinya tak akan runtuh. Saya sering ingat malam Natal itu, berdiri kedinginan di luar ballroom Grand Elite, air mata membeku di pipi. Andai saya bisa bilang pada diri saya saat itu opo yang akan datang. Bukan hanya balas dendam, tapi penebusan. Bukan hanya konfrontasi, tapi kedamaian yang menyusul. Andai saya bisa bilang bahwa pergi bukan akhir, tapi awal. Bahwa kesepian yang terasa sebenarnya langkah pertama menuju hubungan sejati. Bahwa kegagalan yang tampak sebenarnya kebebasan yang tumbuh. Yang paling penting, andai saya bisa bilang bahwa keluarga yang dia rindukan, yang akan melihat, menghargai, mencintai tanpa syarat atau harapan, sedang menunggu di depan. Bukan di masa lalu yang dia genggam, atau persetujuan yang dia kejar, tapi di masa depan yang dia berani bangun. Masa depan di mana dia bukan lagi anak tengah yang terlupakan atau atm keluarga, tapi hanya Rino, cukup opo adanya. Saya tak bisa kembali bilang itu padanya, tentu saja. Tapi saya bisa hormati dia dengan hidupkan kebenaran itu sekarang, dengan terus bangun hidup dan hubungan yang pantas didapat versi muda saya, tapi tak pernah terbayangkan mungkin. Kemarin saya terima surat dari ibu, surat kertas sungguhan, tulisan tangannya langsung dikenali di amplop. Saya belum buka. Ia tergeletak di meja dapur, jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara yang dulu dan yang bisa jadi.
Saya tak tahu isinya, tuduhan atau maaf, tuntutan atau konsesi. Tapi apapun kata yang menanti di dalam, ia tak lagi bisa mendefinisikan saya. Hanya saya yang bisa. Rumah yang saya miliki, bisnis yang saya bangun, batasan yang saya pasang, bukan senjata balas dendam, tapi fondasi harga diri. Bukan tembok mengusir orang, tapi struktur yang menopang siapa saya jadi. Dan siapa saya jadi adalah perempuan yang bisa lihat surat tak terbuka itu tanpa takut atau marah. Perempuan yang tahu apapun isinya, saya tetap berdiri di tanah kokoh yang saya ciptakan. Perempuan yang mengerti bahwa meski rumah bisa dibeli dijual, meski keluarga bisa retak dan sembuh, meski balas dendam bisa menyolo lalu jadi abu, satu-satunya rumah yang benar-benar penting adalah yang kita bangun di dalam diri sendiri. Rumah di mana kita dilihat, dihargai, dan dicintai. Bukan karena apa yang kita beri atau hasilkan, tapi karena siapa kita. Rumah di mana akhirnya kita pulang. Saya buka surat ibu pagi ini, duduk di teras dengan secangkir kopi, burung bernyanyi di pohon ek di atas. Kata-katanya isi 3 halaman, tulisan semakin goyah di akhir. Bukti gejolak emosi yang hampir saya rasakan lewat kertas. Dia tulis penyesalan karena lebih pilih moyo, karena biarkan adi, karena anggap saya remeh. Dia tulis ketakutan akan tua, akan tak relevan, akan kehilangan keluarga yang dia kira dia punya. Dia tulis kebanggaan keras kepala yang salah arah yang halangi dia akui prestasi saya, rayakan kemandirian saya, lihat saya lebih dari perpanjangan harapannya. Saya tak tahu apakah kamu bisa maafkan saya, simpulnya. Saya tak yakin pantas, tapi saya harap suatu hari kita bisa mulai lagi. Bukan sebagai ibu anak terbebani masa lalu, tapi sebagai 2 perempuan menatap masa depan. Saya baca 2 kali, cari alur manipulasi yang biasa saya duga, pergeseran salah, martirisme. Tak saya temukan. Yang saya temukan adalah sesuatu yang tak pernah saya harap dari ibu, kejujuran. Saya telepon dia sore itu. Percakapan singkat, ragu-ragu, puluhan tahun luka dan salah paham melayang di antara kami seperti tamu tak diundang. Saya dapat suratmu, kata saya. Setiap kata saya maksudkan, balasnya, suara lebih kecil dari yang saya ingat. Saya tahu. Itu sebabnya saya telepon. Kami sepakat bertemu minggu depan di tempat netral, taman botani yang kami kunjungi saat saya kecil. Sebelum dinamika keluarga mengeras jadi pola beracun. Saya tak harap mukjizat. 1 surat, 1 telepon, 1 pertemuan tak bisa hapus tahun-tahun kerusakan. Tapi ini awal. Moyo juga balas chat saya. Pesannya awalnya defensif seperti biasa. Kamu hinakan kami di depan umum, lalu melunak jadi lebih rentan. Tapi saya mengerti kenapa. Saya juga akan lakukan hal sama. Kami akan minum kopi besok. Budi tak ikut, dan itu lebih baik. Beberapa percakapan perlu terjadi antar saudara tanpa komplikasi suami, orang tua, atau beban harapan keluarga besar. Saya belum tahu akan bilang apa padanya. Sebagian diri ingin enumerasi setiap hinaan, setiap eksploitasi, setiap saat keistimewaannya datang atas biaya saya, tapi jalan itu mundur, bukan maju. Sebaliknya, saya rasa saya akan cukup minta dia melihat saya. Bukan sebagai saudara sukses yang berhutang padanya, bukan sebagai yang andal yang selalu bisa diandalkan beri dan beri, tapi sebagai perempuan dengan mimpi sendiri, batasan sendiri, nilai sendiri di luar apa yang bisa saya berikan. Saya juga ingin melihat dia. Bukan sebagai anak emas yang ambil tanpa pikir, bukan sebagai saudara yang kianati kepercayaan saya, tapi sebagai seseorang yang dibentuk oleh sistem keluarga disfungsional sama, main peran yang ditugaskan padanya seperti saya main peran saya. Mungkin itu tahap akhir perjalanan ini. Bukan balas dendam, bahkan bukan rekonsiliasi, tapi pengakuan. Melihat satu sama lain dengan jelas,
mungkin pertama kali. Mengakui kerugian yang dilakukan dan kemungkinan di depan. Memilih apakah akan bangun sesuatu baru atau pergi dengan damai bukan kepahitan. Adi chat kemarin tanyo bisa mampir. Butuh saranmu, tulisnya. Dulu ini awal permintaan uang, penyelamatan dari krisis yang dia ciptakan. Kali ini saya pasang batasan. Senang bicara, tapi saya tak dalam posisi beri dukungan finansial. Balasannya buat saya kaget, mengerti. Cuma mau perspektifmu soal peluang kerja. Kamu selalu pintar soal karier. Dia datang sore ini, duduk kikuk di sofa saya, gelisah dengan ponsel. Dia kurus, potong rambut pendek, tampak lebih tua. Saya ditawari magang dengan tukang kayu, katanya. Gaji awal kecil, tapi saya belajar skill sungguhan. Kamu pikir bagaimana? Selama 1 jam kami bahas peluang itu, pro dan kontra, potensi tumbuh, kepuasan mencipta sesuatu nyata. Tak sekalipun dia sebut pinjaman atau investasi atau skema cepat koyo. Saat pergi, dia berhenti di pintu. Maaf, Rino, untuk semuanya. Saya tahu, koto saya, dan memang tahu. Lino telepon malam ini excited soal klien baru potensial untuk pulsar kreatif, media saat kami diskusikan strategi. Saya sadar betapa hidup saya sudah berubah dalam setahun terakhir. Dari anak tengah tak terlihat menjadi pemilik bisnis yang pendapatnya dihargai. Dari admin keluarga menjadi mentor yang bantu orang lain bangun kesuksesan sendiri. Rumah yang dulu ditempati kakak saya kini hanya rumah, properti, investasi. Bukan senjata atau panggung balas dendam, tapi salah satu batu bata dalam hidup yang saya ciptakan. Setelah telepon Lino, saya duduk di teras lihat matahari terbenam warnai langit oranye kemasan. Saya pikir tentang rumah dan keluarga, tentang keluarga darah dan keluarga pilihan, tentang beda antara balas dendam dan penebusan. Saya pikir lagi tentang malam Natal itu, berdiri di dingin, merasa benar-benar sendirian. Andai saya bisa bilang pada diri saya saat itu bahwa dia tak sendirian sama sekali, bahwa dia berdiri di ambang hidup lebih autentik dan memuaskan dari yang bisa dia bayangkan. Andai saya bisa bilang bahwa keluarga yang dia rindukan bukan di belakangnya di venue mahal itu, tapi di depannya di hubungan yang akan dia bangun, di batasan yang akan dia pasang, di harga diri yang akan dia ambil. Yang paling penting, andai saya bisa bilang bahwa perjalanan dari malam hujan itu ke sore kemasan ini bukan soal balas dendam, tapi soal menjadi bebas. Bebas dari harapan yang merendahkannya. Bebas dari peran yang mengurungnya. Bebas menjadi bukan yang mereka butuhkan, tapi siapa dia sebenarnya. Saat cahaya terakhir pudar dari langit, saya pikir tentang kopi besok dengan Moyo, pertemuan minggu depan dengan ibu, langkah-langkah ragu menuju jenis hubungan keluarga baru, satu yang berdasarkan hormat timbal balik bukan kewajiban, pilihan bukan darah, melihat bukan memanfaatkan. Saya tak tahu apakah awal rapuh ini akan kuat jadi ikatan abadi. Saya tak tahu apakah kerusakan bisa diperbaiki atau terlalu banyak yang hancur untuk dibangun kembali, tapi saya tahu apapun yang terjadi, saya akan baik-baik saja. Lebih dari baik, karena rumah kartu yang mereka bangun, harapan, eksploitasi, kekejaman halus yang dibungkus dinamika keluarga, sudah runtuh. Dan di tempatnya, saya bangun sesuatu nyata, sesuatu kokoh, sesuatu yang sepenuhnya milik saya. Bukan hanya rumah dengan nama saya di akta, tapi hidup dengan nilai saya di intinya. Hidup di mana saya dilihat, dihargai, dan dicintai, bukan karena apa yang saya beri, tapi karena siapa saya. Hidup di mana akhirnya saya pulang.